Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yesi Maisari. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas PIAUD 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu, yaitu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membawakan isu-isu Indonesia terkini tentang dampak perang Israel dan Palestina terhadap hukum perekonomian di Indonesia. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام À mon enfance, à médisance, à l'innocence Au beau jardin, à mon pays qu'appellent les enfants Je vous demande toute l'innocence de mon enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez, sauvez, sauvez l'enfance. Konflik antara Israel dengan Palestina ikut membayangi ekonomi Indonesia. Indonesia bisa terkena dampak tidak langsung dari konflik kedua negara. Sampai saat ini, konflik masih terjadi. Israel dan Palestina tercatat sebagai mitra dagang Indonesia. Neraca perdagangan nasional surplus terhadap kedua negara. Dengan adanya konflik, apakah berdampak bagi tanah air Indonesia kita sendiri? Yang pertama yaitu apa dampaknya terhadap Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Peneliti dari Center of Reform on Economic or CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet bilang Indonesia bisa terkena dampak dari konflik tersebut secara tidak langsung. Hal ini lantaran Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sementara Palestina hubungan dagangnya relatif kecil. Yusuf menilai konflik antara Israel dengan Palestina akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia jika konflik tersebut melebar ke banyak negara Timur Tengah. Jika banyak negara Timur Tengah yang terlibat dalam konflik Israel dengan Palestina, Yusuf memastikan akan terjadi kenaikan harga minyak dunia
dan bisa berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama di Indonesia kita sendiri. Lalu, Indonesia harus apa? Pengamat ekonomi Peter Abdullah mengatakan Indonesia bisa memberikan dukungan kepada Palestina dalam rangka menyudahi konflik tersebut. Hal itu dirasa upaya terbaik untuk menciptakan kondisi terbaik. Salah satu bentuk penggalangan dukungan dikatakan Peter adalah dengan berperan aktif menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Dan yang terakhir, perekonomian Indonesia terancam dari bisnis seperti hubungan dagang. Di sini terjadinya kemerosotan impor dari daerah Israel dan Palestina. Jadi berdasarkan data BPS yang dikutip, neraca perdagangan Indonesia surplus 7,6 juta US dollar. Hal itu dikarenakan total nilai ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan dengan impor. Jadi nilai ekspor dan impor sudah tidak stabil lagi. Inilah yang akan menyebabkan perekonomian Indonesia terancam karena perangnya Israel dan Palestina. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu ulasan dari saya mengenai dampak perang Israel dan Palestina terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi, solusi menurut saya seperti apa yang dikatakan oleh pengamat ekonomi Peter Abdullah, bahwasanya Indonesia tidak bisa menyerukan pemutusan hubungan diplomatik kepada semua negara. Akan lebih baik bila pemerintah Indonesia menggalang dukungan kepada Palestina mencari solusi terbaik menghindari perang-perang tersebut. Salah satu bentuk penggalangan dukungan dikatakan Peter adalah dengan berperan aktif menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Jadi solusi itu yang dapat diutarakan oleh pengamat ekonomi di Indonesia itu sendiri. Sebelumnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Yesi Masari, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.